Ya Humaira atuhibbina an tanzuri ilaihim, wahai istriku yang kemerahan pipinya, apakah kau senang, apakah kau ingin menyaksikan permainan mereka? Faqultu, kata Sayyidah Aisyah, na'am ya Rasulullah, aku senang menyaksikan permainan mereka. Maka aku berdiri, faqumtu khalfahu, aku berdiri di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian kutempelkan daguku pada pundaknya, kutempelkan wa khaddi ala khaddihi, kutempelkan pipiku pada pipi baginda Rasul, kupeluk Rasul dari arah belakang. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Gedung tukang jati barang, para gadisnya cantik dipandang. Saya Fajar dari Karawang, siapkah Neng aku pinang, siapkah Neng aku pinang. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. gedung tukang desa santri, bapak ibunya rajin mengaji. Iya, saya saksikan rajin nih mengajinya. Apalagi para ukhti, Ya, modus. bolehlah satu ku jadikan istri, Tuh. bolehlah satu ku jadikan istri. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Aduh ibu yang pakai ungu, Astagfirullahaladzim. kayaknya Emak-emak Oh, mama, jar ya Allah. Gusti Nu Agung. tapi kayak masih seger, Bib. Ya Allah, ih gadis 45. Nggak apa-apa lah kalau masih 45 mah ya. Ibu-ibunya mesem-mesem baik. Yang mentang-mentang lihat yang ganteng. Emang beliau siapa? Tahu emang? Kenal emang? Enggak kenal. Lawang artis TV. Finalis Syair Ramadan Global TV. Baru tahu. Sebelum Covid itu sering muncul di TV One, di Damai Indonesiaku, mengiringi tausiah di Damai Indonesiaku sebulan sekali nih nongol biasanya. Mas, kenalan dulu. Jenengan siapa? Fajar, Bib. So ganteng teman sira. Fajar apa? Fajar Ahbabur Rasul, Bib. Saking pundi? Saking Jatinegara Tegal, Bib. Oh, wong Tegal. Nggih. Wong dewek ya. Wong dewek. Pada baik. Lah, saiki teng pundi lenggahe? Saniki teng Karawang, Bib. Teng Kerawang. Nggih. Pundi teng Kerawang ini? Karawangnya teng Majelis Ahbabur Rasul. Ahbabur Rasul Indonesia. Nah, kemudian nih. Ini kayaknya mulai penasaran. Kalau mereka mau cari tahu panjenengan itu bagaimana caranya nih. Mereka penasaran nih kayaknya. Emak yang pakai kerudung ungu nih penasaran banget kayaknya. Tapi belum lanjutin tadi, Bib, yang pakai ungu. Oh gitu ya? Iya. Lanjut. Aduh ibu yang pakai ungu, aku mau bilang I love you. What? Sungguh mati aku padamu, sampai matiku tunggu jandamu. Astagfirullah. Sampai matiku tunggu jandamu. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah
mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu ngomong-ngomong gimana kalau ibu-ibu penasaran pengen kenal sama jenengan gimana? Kayaknya udah punya HP semua Bib, kayaknya Bib. Punya HP? Handphone ya. Ponsel punya? Punya Bib. Buat apa selama ini? Ayo. TikTokan, Jangan-jangan yang ibu-ibu tiktokan yang generasi tiktok. Sampai lupa ngopenin suaminya. Ayo, ya kan? Apalagi jangan-jangan pada saat main tiktok anaknya nyebur jadi gorengan. Hati-hati, ponsel bisa merubah jiwa seseorang. Banyak orang yang sifatnya menjadi buruk karena apa? Karena kecanduan ponsel. Padahal di Amerika sendiri sekarang generasi Z itu anak-anak yang masih remaja-remaja yang baru mau nongol-nongol ini. Mereka sudah enggan menggunakan ponsel smartphone. Di Amerika sendiri anak-anak generasi yang baru-baru ini sudah nggak mau pakai smartphone. Mereka lebih memilih kembali ke zaman jadul, pakai ponsel fitur, pakai ponsel yang telalet, yang begitu loh, yang cuma SMS, telepon, hanya itu saja. Kenapa? Karena menurut penelitian banyak sekali orang yang hidupnya gagal. Anak-anak muda hidupnya gagal ketika dewasa, mereka tidak menjadi produk manusia yang sempurna, tidak menjadi produk manusia yang bisa mengendalikan nafsunya, yang bisa menanamkan jiwa sportif. Banyak anak-anak itu yang gagal di masa dewasanya. Terlebih juga banyak orang yang sudah rumah tangga, hancur rumah tangga, tidak berhasil mempertahankannya hanya karena gadget, hanya karena ponsel. Banyak yang ternyata gagal akibat itu semua. Termasuk anak-anak yang belajar, mereka berpendidikan ternyata gagal pendidikannya akibat apa? Ponsel. Begitu pula banyak sekarang anak-anak mondok yang ternyata gagal untuk bisa menerapkan ilmunya karena apa? Di pondoknya pegang ponsel terus. Maka hati-hati dengan ponsel, jangan kalah dengan orang Amerika. Anak-anak mudanya sekarang sudah mulai meninggalkan ponsel smartphone. Orang Indonesia keracunan dengan ponsel. Padahal para penemu ponsel, mereka tidak pernah memberikan ponsel smartphone kepada anak-anak dan keluarga mereka. Karena apa? Tahu buruknya. Seperti halnya direktur perusahaan udud rokok tidak pernah ngudud ternyata. Karena apa? Tahu produksi udud itu dari apa. Maka awas, hati-hati, jangan sampai kita keracunan dengan ponsel yang justru tontonan dijadikan tuntunan. Kebalik, yang harusnya dijadikan tuntunan yakni para ulama, orang tua yang berhasil menjaga kehidupan mereka dalam rumah tangga, tidak jadi tuntunan, malah ditonton begitu saja. Awas, hati-hati ya saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini desa apa tadi? Kedung tukang kedung apa? Masya Allah. Senang ngaji orang sini, senang ngaji ya. Senang ngaji. Teruslah mencari ilmu. Harus senang ngaji. Bahkan upayakan azam, niat, tekad yang kuat. Kita ingin terus istiqomah mengaji kepada ulama. Apa sih manfaatnya kita menekadkan diri untuk terus ngaji kepada sumber yang valid? Nanti Rasulullah sudah bilang begini, man jaa ajaluhu fi talabil ilmi laqiyani. Siapa yang ajalnya datang pada saat ia terus istiqomah mencari ilmu, maka langsung dia bisa berjumpa denganku. Aku yang akan menjemput ruhnya. Orang yang istiqomah ngaji, senang ngaji, walaupun wafatnya di rumah atau di rumah sakit, tapi dia khidmatkan dirinya untuk terus menimba ilmu. Dia azamkan dirinya ingin istiqomah menimba ilmu, wafatnya dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang menjemputnya Rasulullah, ngerinya apa namanya tuh? Sifat fisiknya malak Israel tuh ngeri. Ngelihatnya aja ngeri. Perlu diketahui,
Malak Israel itu setiap hari nengokin kita 70 kali. Ngeh enggak? Ngeh enggak? Malaikat maut itu setiap hari nengokin kita 70 kali. Kemudian kita pegang ponsel aja. Lupa bahwa kita tuh akan mati. Hati-hati, hati-hati ya. Ketika malak Israel itu mengerikan, orang yang sakaratul maut itu merasa tersiksa rasanya. Namun ketika malak Israel datang ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh sang nabi yang mencintai umatnya, mencintai kita, maka pada saat itu pula ngerinya, rasa ngerinya memandang malak Israel itu tersilap. Itu seolah-olah hilang rasa ngerinya pandangan terhadap malak Jibril itu dengan cahaya indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuh indah, bahkan terang sekali. Diriwayatkan suatu ketika di malam hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit. Tiba-tiba jatuh jarumnya. Lantai rumah Rasul itu tanah. Jatuh ke tanah, dicari gak ketemu. Dicoba bantu pakai sinar lampu ceplik kah? Ternyata ora katon, tetap gak kelihatan. Dibukalah pintu rumah supaya apa? Kebetulan itu malam bulan purnama, supaya cahaya bulan itu masuk ke dalam rumah. Ketika ternyata dicari juga gak ketemu. Sudah pakai lampu, sudah dibantu dengan sinar bulan dari luar rumah, tetap gak ketemu. Tiba-tiba ketika terus mencari, takut nanti bisa tertusuk kaki. Ada secercah cahaya dari luar rumah yang masuk ke dalam rumah dan membuat kilauan, ya, pantulan dari jarum tersebut terlihat. Oh, berkilau ini ternyata jarumnya. Pada saat Sayyidah Aisyah mengangkat kepalanya, ternyata sontak beliau kaget karena cahaya itu muncul dari jasad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, sungguh indah dan terangnya cahaya engkau ya Rasulullah." Sehingga sahabat Abu Hurairah menggambarkan Rasulullah itu bagaikan terdapat bulan, ya, terdapat bulan yang mengitari wajahnya. Wa idza tabassama, dan ketika beliau tersenyum sampai terlihat gigi susunya, itu seolah-olah ada cahaya yang keluar dari sela-sela giginya. Itu Rasulullah bercahaya luar biasa indah. Ketika Sayyidah Aisyah mengangkat kepalanya, "Ya Rasulullah, indah sekali cahaya tubuhmu ya Rasulullah." Maka Rasul berkata, "Wailul liman lam yarani yaumal qiyamah." Semoga neraka dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang tak mampu melihatku pada hari kiamat. Sayyidah Aisyah bergetar, takut. Lantas bertanya, "Ya Rasulullah, man lam yaraka yaumal qiyamati?" Siapa orang yang tidak akan mampu melihat engkau, memandang engkau pada hari kiamat? Siapa ya Rasulullah? Kata baginda Rasul, "Alladzina idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Mereka adalah orang yang ketika disebutkan namaku di dekatnya tapi dia tidak bisa atau tidak mau bersolawat kepadaku, dia enggan bersolawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kelak pada hari kiamat tidak akan mampu memandangku. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ketika kita mendengar ada sebutan asma Rasul di dekat kita, Sayyiduna Muhammad, bersolawatlah. Tidak usah takut bersolawat dengan suara yang lantang, karena Imam Jalaluddin As-Suyuti menukil hadis dari Rasulullah yang dinukil di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz kedua. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya salatan," siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat saja, contoh, wajahara biha, dan mengeraskan suara solawatnya, menjaharkan suaranya sampai terdengar oleh dirinya dan orang lain ketika bersolawat, maka syahidalahu kullu hajarin wa madarin wa yabisin waratbin, maka setiap bebatuan, tumbuh-tumbuhan, kemudian juga tanah, debu, kerikil, dan segala sesuatu
yang basah ataupun yang kering, semuanya akan bersaksi pada sholawat kita yang kita bersolawat kepada Rasul dengan cara terang-terangan. Tidak usah takut disebut bid'ah, tidak usah takut dianggap itu haram, tidak usah takut dianggap itu berlebihan, biarkan saja. Kenapa demikian? Karena Imam As-Suyuti juga menukil hadis, juga Imam An-Nawawi menukil hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dengan riwayat yang kuat yang valid, "Udzkurullaha dzikran", berzikirlah kalian dengan sebenar-benarnya zikir, hatta yaqulu innakum murauna, sampai orang-orang berkata kalian itu sedang ria. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Udzkurullaha dzikran", berzikirlah kalian dengan sebenar-benarnya zikir kepada Allah, hatta yaqulul munafiquna innakum majnunun, sampai orang-orang munafik berkata kalian itu orang-orang yang gila. Kata Imam As-Suyuti, kedua hadis ini merujuk kepada zikir jahar, zikir yang terdengar oleh orang lain, sehingga tidak mungkin orang lain menuduh kita ria kalau kita zikirnya pelan. Betul? Gini apa nggih? Gini apa nggih? Halo? Halo? Siap ngaji? Siap ngaji? Siap dengerin? Ada yang mau ngaji di sini? Gantiin saya? Enggak, mau dengerin apa mau gantiin saya? Dengerin. Tidak mungkin orang mengatakan kita riya kalau kita zikirnya pelan, betul tidak? Tidak mungkin orang sampai menuduh kita gila kalau zikir kita pelan-pelan saja, betul tidak? Kedua hadis ini merujuk atau menunjukkan bahwa zikir yang diperintahkan tersebut adalah zikir jahar. Betul tidak? Betul tidak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah Allah ya Allah. Rabbi inni ya dan sifati ya dan sifatil aliyah qaimul bil hida uridu al-adiyah. Rabbi inni ya dan sifati ya dan sifati aliyah qaimun bi bina uridu adiyah. Ayo semua. Allah 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 ya Allah. Yo semua. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Ya Lanjut lagi, semangat, yakin nggak diam-diaman, siap bareng-bareng, senggol dong. Maulaya salli wa salim da. Ayo semuanya bersuara. Khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman
Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Pandang kami, pandang mereka yang hadir pada saat ini ya Rasulullah. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku damba, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Khalqi kullihim Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam Habibi, salam alaika Habibi, Ahmad ya Habibi, 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 salam Habibi, salam alaika Ahmad ya Habibi. Ayo semua bersuara. Habibi, salam alaika. Yakinlah Rasulullah akan mengetahui salawat dan salam kita. Habibi, Ahmad ya Habibi, 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 salam Habibi, salam alaika Habibi. Lembutnya sifatmu selembut salju, mulia akhlakmu menawan kalbu, hanyalah dirimu yang kami rindu, hanyalah dirimu yang kami rindu. Semua Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam Habibi, salam alaika Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam salam Habibi, Habibi, salawat untukmu sepanjang waktu, salawat padamu pengobat rindu, terimalah cintaku ya Rasulullah, terimalah cintaku ya Habiballah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam Habibi, salam alaika Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam Habibi, salam alaika Habibi. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Ini masjid makmurkan. Jangan hanya membangunnya saja sampai mewah, indah, bagus seperti ini. Tapi saya minta makmurkan masjidnya. Makmurkan bukan hanya dengan sholat jamaah. Tapi makmurkan juga dengan pengajian. Fikihnya, adabnya, akhlaknya, tauhidnya, akidahnya. Juga makmurkan dengan zikir, ratiban, kemudian juga dengan solawatan, tadarrus Quran, tilawah, entah itu khataman Quran, entah itu masing-masing satu juz dalam sebuah pertemuan, ataupun yasinan, kahfian, waqiah, tabarok. Pokoknya baca, makmurkan masjid kita. Gak usah takut kalau di sini
Ada orang yang melarang tadarusan di masjid, entah yang dibacanya Yasin, Al-Kahfi, Tabarok, Al-Mulk atau apapun. Kalau ada orang yang melarang itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Betul? Pertengahan Ramadan kemarin di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah di Kabupaten Banyu Asin. Banyu ini asin emang, ya. Ada seorang anak yang ternyata membunuh ibunya. Nah, ini pernah menyaksikan berita ya. Pertengahan Ramadan kemarin ada seorang anak laki-laki sudah dewasa, namanya Kasan kalau tidak salah. Itu membunuh ibunya. Karena apa? Sebelumnya ibunya dibunuh, ayahnya juga mau dibunuh, tapi ayahnya cuma terkena sabetan sayatan di leher. Selamat. Pada saat akan ditangkap oleh polisi, polisinya dibacok. Polisinya dibacok. Lantas ketika sudah ditangkap, ditanya, diinterogasi di kantor polisi, kenapa kamu sampai tega membunuh ibumu? Jawaban anak itu, karena ibu saya melakukan tadarusan di masjid, itu perbuatan sesat. Tidak ada itu di zaman Rasulnya. Tadarusan itu di masjid itu perbuatan sesat. Dan orang yang melakukan kesesatan halal dibunuh, halal ditumpahkan darahnya. Ini anak sampai rela membunuh dan tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Karena apa? Ternyata karena ideologi Wahabi. Teologi dan ideologi Wahabi. Wahabi itu gampangannya gini, yang maulidan muludan haram, solawatan haram, yasinan haram, ratiban haram, zikir berjamaah haram, tadarusan bareng-bareng haram. Menurut mereka seperti itu. Hati-hati jangan sampai anak kita terbawa ideologi itu. Karena banyak orang tuanya orang NU, orang tuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, anaknya memang ngakunya Ahlus Sunnah, tapi ikut kajian Wahabiyah, ngakunya Salafi juga, padahal Wahabi, ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, padahal ternyata ideologinya sesat dan menyesatkan orang lain. Bagaimana mungkin gak sesat sampai ibu kandung sendiri dibunuh, ayah juga mau dibunuh? Persis kejadian beberapa tahun yang lalu di Karawang, di komplek perumahan saya, ada juga hampir membunuh ibunya, tapi selamat. Hanya saja sang ibu cuma tertebas pisau panjang bagian pipinya. Jadi itu suami istri datang ke rumah saya minta tolong. Orang Padang, suami istri minta tolong ke saya. Untung ayahnya ini, untuk si suami ini kuat, jagoan. Jadi bisa melawan anaknya. Laki-laki anaknya sudah dewasa, sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Minta tolong ke saya, disangkanya anaknya itu kesurupan. Tapi ketika saya coba mempelajari kronologisnya, mendengar ceritanya, saya punya kesimpulan, ini bukan orang yang kesurupan, tapi ini orang yang kemasukan faham atau ideologi Wahabi. Karena teroris-teroris yang mengatasnamakan Islam tidak ada lain kecuali berideologi Wahabi, ngaku Salafi, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah. Apa? Ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah. Jare wong Sunda gagabah itu artinya serampangan. Saenak udale bae, padu nyocot bae. Nah, padu napa? Ya Allah, emang seperti itu. Ya. Kejadian. Kemudian saya akhirnya datang ke rumahnya. Coba dialog, si anaknya itu ngamuk-ngamuk. Kemudian diam aja di kamar aja. Pada saat ayahnya memanggilnya, marah. Makanya harus hati-hati. Kalau di sini ada anak yang suka ngamar, menyendiri, kalau dipanggil sama orang tuanya marah, jangan-jangan nih, jangan-jangan nih. Ya, nanti bisa membunuh orang tuanya. Nah, halo. Halo. Kalau saya panggil halo, jawabannya hai. Kalau saya panggil halo, jawabannya hai. Kalau saya panggil hai, jawabnya halo gitu. Halo. Halo. Hai. Hai hai, angkat. Ya,
Nih dengerin, Dek, dengerin. Qala Rasulullah tuh nembe wis diceritakan wong sing ora bisa ya ningal kalian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang tidak akan mampu melihat baginda Rasul pada hari kiamat adalah orang yang disebutkan nama Rasul di dekatnya tapi enggak mau bersolawat. Menang-menang baik pilate kayak Masya Allah cangkeme sira ya. Solawat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya nanti akan dibalas oleh anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Bersopan santunlah kalian kepada orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian bersopan santun. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau kalian tidak berbudi pekerti yang baik pada orang tua kalian, nanti rasakan kalian punya anak nanti ngerepotin kalian, punya anak ngelawan kepada kalian. Saya sudah menyaksikan banyak kejadian seperti itu, di mana anak-anak yang ngelawan kepada orang tua, anak-anak yang berdosa kepada orang tua, pada saat punya anak repot, anaknya ngelawan, anaknya berbuat dosa kepada dia. Kata saya, nah syukur. Kalau nggak percaya silakan saja, karena waktu tidak akan bisa diputar kembali. Tidak akan mungkin kita bisa memutar waktu ingin kembali menjadi orang yang soleh kepada orang tua kita. Terlebih kalau orang tua kita sudah meninggal. Awas, hati-hati. Di saat itu getun sepanjang uripe. Ini enggak nakut-nakuti. Ya, catat omongan Nyong. Kalau enggak percaya, kalau enggak terjadi, ya tagih kepada saya pernyataan ini. Karena ini pernyataan Rasulullah. Dan Rasulullah tidak berbicara dengan nafsu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Wahyu dari Allah. Sing nyiptaaken kita kula panjenengan sedaya sinten? Yang menciptakan kita Allah. Yang memberikan wahyu kepada Rasulullah siapa? Allah. Yang memberikan rizki kepada kita siapa? Yang memberikan nafas kepada kita siapa? Andaikan Allah cabut nikmatnya, gak bisa napas, kayak wong sing corona, covid tiba-tiba ngak modiar. Bagaimana? Bisa ngelawannya, bisa. Gak percaya, ya wis, tonton baik. Cekelan omongannya yang Nyong. Tonton baik. Kayak kepriwe episode berikutnya. Betul tidak? Maka yuk kita belajar dari sekarang bagaimana cara menghargai diri sendiri dengan cara menghargai orang lain. Terlebih orang tua kita. Jangan menjadi orang yang kufur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, pernah begini nih, kejadiannya pada saat Ramadan, ya, pada saat Aid, pada saat Lebaran, Rasulullah naik mimbar tuh yang ada anak tangganya dari depan. Jadi nanti duduk, itu mimbar. Kalau yang tertutup depannya namanya podium. Kalau yang sunnah ya mimbar. Tapi kalaupun pakai podium ya enggak apa-apa. Padahal podium biasanya dipakai di gereja. Jadi kalau di masjid pakai podium gimana? Enggak apa-apa, boleh. Bukan berarti, yang penting tidak ada haleluyanya gitu di dalam masjid. Ya. Naik mimbar. Di trap pertama Rasulullah mengucapkan amin. Tiba-tiba amin. Kemudian naik lagi ke anak tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Maka sahabat bingung ngelihat Rasulullah naik ke anak tangga mimbar. Setiap anak tangga Rasul mengucapkan amin. Ditanyalah oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda mengucapkan amin di setiap naik satu anak tangga? Sampai 3 kali mengucapkan amin. Tadi ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, atani Jibril alaihissalam. Jibril datang kepadaku, thumma da'a, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfu rajulin, kata malaikat Jibril, semoga celaka, semoga menjadi hina seseorang yang ternyata dakhala Ramadana, yang memasuki bulan Ramadan,
kemudian Ramadan meninggalkannya, thumma marra, kemudian Ramadan itu meninggalkannya, akan tetapi orang tersebut falam yughfar lahu, tidak menjadi orang yang dengan Ramadan ia terampuni dosa-dosanya. Artinya dia menyia-nyiakan Ramadan. Bahkan banyak orang yang menangis ketika lebaran, seolah-olah sayang dengan Ramadan. Gak usah tangisi Ramadan, karena Ramadan akan kembali setiap tahunnya. Tapi tangisilah dirimu sendiri yang mungkin saja Ramadan tahun depan engkau tidak hidup saat datangnya Ramadan. Yang kedua, ketika aku menaiki anak tangga yang kedua, Jibril berdoa, raghima anfu rajulin, semoga Allah mencelakakan dan menghinakan seseorang, adraka abawaihi, yang masih mendapati kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari orang tuanya, entah bapake entah mboke, yang masih hidup tapi falam yudkhilahul jannata, tidak menjadikan orang tuanya itu mampu menjadikan si anak masuk ke dalam surga. Maksudnya anak yang menyia-nyiakan orang tuanya, tidak berbakti, tidak khidmat kepada orang tuanya, atau salah satu orang tuanya masih hidup, si anak menyia-nyiakan, si anak tidak berbudi pekerti yang luhur kepada orang tua, membuat sakit, membuat menangis orang tuanya, maka tidak akan menjadikan anak itu masuk ke dalam surga. Fakultu amin, kata Rasulullah, aku ucapkan amin. Ketika naik ke anak tangga yang ketiga, Jibril berdoa lagi, raghima anfu rajulin, semoga Allah menghinakan seseorang yang idza dzukirtu indahu, idza dzukirta ya Rasulullah indahu, jika namamu disebutkan di dekatnya ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, falam yusalli alaika ya Rasulullah, namun orang tersebut tidak mau bersolawat kepada engkau ya Rasulullah, semoga Allah hinakan orang tersebut. Fakultu, maka aku mengucapkan amin, kata Rasulullah. Doa Rasul diijabah apa tidak? Doa Rasul diijabah apa tidak? Kita tonton episode orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Kita tonton episode orang-orang yang menyia-nyiakan orang tuanya. Kita tonton episode orang-orang yang enggan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan namanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Qamarun, qamarun, qamarun sidran nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidran nabi, wa jamil, qamarun. Semua bersolawat. Qamarun, wa jamil, wa jamil sidna nabi mil, wa kaful mustafa kal wardi nadi, Allah Allah, wa itruha yabqa idha massat ayadi, Allah Allah wa kaful mustafa kal wardi nadi, Allah, wa itruha yabqa idha massat ayadi, Allah, wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, Habibullahi ya khairal bara, ya qamarun, qamar. Ayo semua yang hafal. Qamarun wa jamil,
Nabi, duhai kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habiballah. Duhai kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habiballah. Ishfa'lana syafaati kami ya Rasulullah, bimbing kami ya Rasulullah. Laka syafaat ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi, laka syafaat wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka syafaat wa hadha matlabi ya Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah. قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي، شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي، سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي، شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال
zalal ana wa falhana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu karri a'yuna. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu karri a'yuna. Hadha jamalul Mustafa, anwaruhu بشرى لنا منازل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. Sallu ala Nabi Muhammad. Bentar, foto dulu. Garing. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda begini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 kelompok manusia yang pada hari kiamat mereka mendapatkan naungan Allah, yang padahal pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama, imamun adilun, para pejabat yang adil, yang amanah, yang soleh solehah. Pejabat yang adil, yang amanah itu bahkan bisa mencapai derajat kewalian ketika dia mempertahankan keadilan, amanah dan kejujurannya. Pejabat bisa jadi wali kalau dia soleh solehah. Pejabat bisa jadi walinya Allah kalau dia amanah, tidak maling uang rakyat. Tapi sayangnya sekarang ada para pejabat yang begitu ada, cuma sayangnya jarang. Mudah-mudahan para pemimpin di lingkungan kita dijadikan oleh Allah menjadi para pemimpin yang adil, yang amanah, yang senantiasa mau merawat rakyatnya, mau mempertahankan hak-hak rakyatnya supaya diberikan kepada mereka. Jangan hak rakyat diambil oleh para pejabat kita. Semoga saja orang-orang yang saat ini, salah satu atau beberapa orang dari putra-putri terbaik bangsa yang sedang memperjuangkan keadilan di negeri kita, mereka tidak sendiri. Wahai kalian putra-putri terbaik bangsa yang sedang memperjuangkan keadilan, yang sedang berupaya melawan korupsi, melawan koruptor, melawan mafia yang masuk di lingkungan pemerintahan di negeri kita Indonesia. Wahai kalian para pejuang bangsa, kalian tidak tinggal berdiri sendiri. Kami rakyat Indonesia bersama kalian untuk menyegerakan adanya hukuman mati dan potong tangan bagi para koruptor dan pencuri aset bangsa. Setuju? Ya harus begitulah. Setuju? 10. Kalau 7 segini. 10. Imamun adilun. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemudi yang mengisi masa muda mereka, masa hidup mereka dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, menjauhi perkara maksiat. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang-orang, memang kalimatnya rajul kadang di dalam bahasa Arab menggunakan sebuah diksi yang seolah khusus tapi tujuannya umum, ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi bukan rajul dalam kata ini hanya khusus laki-laki,
Orang secara umum laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, yang kolbunya, jiwanya selalu melekat dengan masjid, maksudnya ingat dan perhatian kepada masjid. Memang umumnya yang memakmurkan masjid itu, yang merawat masjid juga adalah perempuan, laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa memakmurkan masjid selama terhindar daripada fitnah atau keburukan-keburukan maksiat. Dulu di zaman Rasul ada seorang wanita, seorang sahabiyah yang suka merawat masjid Nabi. Gampangannya marbot wadon. Nggih. Ada marbot wanita di zaman Rasul ternyata. Suatu ketika wanita tersebut, sahabiyah tersebut wafat dan dipulasara oleh para sahabat, kemudian dikuburkan. Pas Rasul tanya, Rasul ngelihat di masjid kok nggak ada perempuan itu. Biasanya perempuan itu ada bersih-bersih masjid, mempersiapkan buat wudhu jamaah, ngisi bak air. Kok nggak ada, kemana nih perempuan yang biasa khidmat di masjid itu? Kata para sahabat, dia sudah wafat ya Rasulullah. Sudah dikuburkan? Sudah. Nah kenapa kalian tidak ngasih tahu aku, kata Rasul. Dalam suatu riwayat, karena engkau sedang berada di luar kota. Kami tidak tahu engkau berada di mana ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, engkau sedang beristirahat baru pulang dari luar kota. Kami tidak mungkin membangunkan engkau karena khawatir mengganggu engkau yang sedang istirahat baru pulang dari luar kota, kecapean ya Rasulullah. Lantas kemudian kata Rasul, coba tunjukkan kepadaku di mana kuburnya, di mana kalian telah menguburkan jenazahnya. Diajaklah oleh para sahabat ke pemakaman Baqi. Di sini ya Rasulullah kuburnya. Maka Rasulullah fakabbaro arba'an, melaksanakan sholat jenazah. Jika mayitnya baru dikuburkan, walaupun sudah dikubur tapi baru dikuburkan, namanya masih sholat jenazah. Yang sekiranya masih baru dan jenazahnya masih utuh, kita melaksanakannya di mana? Di belakang kuburnya, bukan di atas kuburnya. Kalau di atas kuburnya diinjak berarti, bukan. Tapi kita menghadapi kuburnya, mengarah ke arah kiblat. Jadi kita berada di belakang kuburnya. Sama seperti halnya ketika kita sholat jenazah. Jenazah ada di depan, kita di belakangnya. Bukan berarti suruh mayitnya itu ngimamin. Bro, sis, ngimamin deh. Enggak begitu. Maka kemudian Rasulullah melaksanakannya dengan 4 takbiran. Fasoffana khalfahu, maka kami membuat saf barisan di belakang baginda Rasul berjamaah, ikut melaksanakan sholat jenazah. Setidaknya bisa juga dikatakan sholat ghaib jika si mayat tersebut jauh ataupun sudah hancur. Tapi ini mayatnya, jenazahnya baru dikuburkan dan masih utuh, maka masih disebut sebagai sholat jenazah. Itu ada wanita di zaman Rasulullah yang ngopenin masjid, bersihkan masjid. Oleh karena yuk perhatian dengan masjid kita. Jangan hanya membangun sampai bagus, tapi kita tidak mau merawatnya. Bukan merawat bangunannya saja. Hati-hati, jangan cuma membangun, membesarkan, kemudian membagus-baguskan, tapi tidak mau merawat dan memakmurkannya. Karena kata baginda Rasul, inna min asyratis sa'ah, salah satu dari bentuk tanda-tanda menjelang kiamat adalah yatabahan nasu bil masajidi, manusia itu berbangga-bangga dengan masjid tapi tidak mau memakmurkannya. Nah, memakmurkannya bukan hanya dengan sholat jamaah, tapi dengan tadarrus, tilawatil Quran, kemudian dengan pengajian, dengan zikir, ratiban, manaqib, maulid. Makmurkan biar ramai dengan amal-amal soleh, sholawatan, yasinan, ya. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat? Yaitu warajulani tahabba fillahi. Kalau kita memahami dalil Quran atau hadis secara tekstual saja bisa salah kaprah. Warajulani, 2 rojul, 2 laki-laki, ya, tahabba fillahi, yang saling mencintai satu sama lain. Masa homo? Bukan, yang dimaksud bukan begitu. 2 orang manusia, mau laki-laki ataupun perempuan, yang sama-sama saling menyayangi, saling care, saling peduli karena Allah. Bukan karena nafsu, tapi care, saling peduli, saling bantu, saling tolong, saling perhatian karena Allah. Menyayanginya itu karena Allah. Ijtama'a alaihi,
ketika berkumpul, ngumpul dalam keridhaan Allah. Ngumpul tidak dalam saling mencaci maki. Berkumpul tidak saling menyakiti. Ngumpul gak saling menceritakan aibnya masing-masing. Enggak. Kumpulnya benar, pengajian, sholawatan, zikiran, apalagi manakiban, yasinan, kahfian, tabarok. Nah, pokoknya segala macam lah, sholawatan, tahlilan. Nah, benar tahlilan. Ya, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dan ketika berpisah juga berpisah dalam keridhaan Allah, bukan berpisah karena permusuhan, bukan bukan berpisah karena ada yang saling getun, ya, ada yang saling menyesal satu sama lain. Wah, menyesal saya ngumpul sama orang ini, menyesal saya ketemu dengan orang ini. Enggak. Berpisahnya juga dalam sama-sama dalam saling care, saling perhatian, saling ridho satu sama lain. Insya Allah nanti kita bubar dari sini dalam keadaan saling ridho satu sama lain. Amin. Orang yang saling perhatian sesama muslim, orang yang saling peduli dengan sesama muslim, saling menyayangi satu sama lain, maka mereka akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Insyaallah semua kula sedaya insyaallah mugi-mugi tansah pinaringan syafaat. Amin. Kemudian siapa lagi? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan. Wah, ya, sudah punya kedudukan, cantik, molek, montoks, denoks, monohoks, nyelekoks, ya, serba aks gitu. Tapi kemudian diajak untuk maksiat. Faqala, ia berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Mohon maaf ya ukhti, begitu kan, dengan ukhti nyebutnya kan. Mohon maaf ya ukhti, begitu. Saya takut kepada Allah, daripada kita bermaksiat, lebih baik kupinang kau dengan salawat. Hidup di akhir zaman, banyak cinta buat mainan. Alah. Cewek diajak jalan, tapi cuma dianggap teman. Jangan mau. Kayaknya banyak di sini. Banyak ini korban modus. Jangan sok kegantengan, suka ngajak cewek jalan. Mending nikah cepetan, biar tidur nggak sendirian. Salli wa salli